Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. NIM saya 2001302001. Kelas 5A Program Studi Akuntansi di Politeknik Negeri Tanah Laut. Diunggahnya video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Technopreneurship yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Galih SIKOM MSc. Prinsip Technopreneurship. 1. Menciptakan kesempatan kerja. Technopreneurship menciptakan lapangan kerja dan membantu bangsa untuk memerangi masalah pengangguran. Yang kedua, sumber daya lokal. Berbagai sumber daya alam dan produktif tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pengusaha untuk kesuksesan bisnis. Penggunaan sumber daya lokal meningkatkan nilai dan mengurangi laju pemborosan sumber daya. Yang ketiga, diversifikasi bisnis dan desentralisasi. Seorang pengusaha dapat mengetahui peluang bisnis dan menempatkannya di daerah yang sesuai, termasuk daerah terpencil. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dengan menjadi technopreneur yang kreatif dan inovatif, mereka memainkan peran penting dalam bidang pemanfaatan serta perkembangan teknologi. Yang kelima, pembentukan modal. Investasi merupakan bagian integral dari bisnis, dan pengusaha membutuhkan dana untuk memulai dan membawa bisnis mereka ke ketinggian yang baru. Mereka mengambil bantuan keuangan dari investor dan pemodal dan memanfaatkan investasi berdasarkan mengarah pada pembangunan ekonomi. Yang keenam, promosi kegiatan wirausaha. Generasi muda mendapat kesempatan untuk bekerja dengan perusahaan technopreneurship tersebut dan mempelajari cara untuk mencapai kesuksesan atau suatu bisnis. Untuk peranan technopreneurship pada masa pandemi COVID-19, baru-baru ini dunia sedang dilanda permasalahan yang sangat berat dan cukup meresahkan dimulai dari tahun 2020, yaitu sebuah wabah virus yang diberi nama COVID-19. Produktivitas orang-orang menjadi terhambat karena adanya virus tersebut, di mana mengharuskan setiap orang membuka lapangan pekerjaan baru dengan berwirausaha menggunakan teknologi yang ada sebagai sarana penunjang hidup dan ada saat ini. Kondisi ini pun mendorong industri menggunakan sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan memiliki jiwa wirausaha dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sekarang, kita bisa berwirausaha di rumah tanpa bertemu orang banyak. Hanya lewat website, kita bisa sudah menjual produk-produk yang kita butuhkan dan dibutuhkan banyak masyarakat di luar sana. Karakteristik menjadi successful technopreneur. Yang pertama, percaya diri dan optimis. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, ketidaktergantungan terhadap orang lain, dan individualistis. Yang kedua, berorientasikan pada tugas dan hasil. Kebutuhan akan prestasi, orientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Yang ketiga, pengambil resiko. Memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Yang keempat, kepemimpinan. Bertingkah laku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, suka terhadap kritik dan saran yang membangun. Yang kelima, koordinasi. Memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, fleksibel, serta memiliki jaringan bisnis yang luas. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Persepsi dan memiliki cara pandang atau cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Yang ketujuh, jujur dan tekun. Memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja. Proses menjadi technopreneur. 1. Mencari ide bisnis. Ide bisnis datang dari mana saja. Bahkan Anda bisa memulai sesuatu yang sederhana, masalah orang atau masalah Anda sendiri. Yang kita hadapi juga bisa menjadi ide bisnis. Berangkat dari sinilah, kita bisa mengembangkan menjadi suatu bisnis yang mempresentasikan arti technopreneur sesungguhnya. Yang kedua adalah paham teknologi. Sebenarnya, menjadi seorang technopreneur tanpa harus memiliki kemampuan untuk paham di bidang teknologi tidaklah menjadi masalah. Meski demikian, tetapi Anda harus juga paham teknologi.
yang digunakan dalam bisnis yang akan dijalankan. Karena seiring berjalannya zaman, teknologi menjadi wadah untuk kita menjalankan bisnis. Misalnya saja, bisnis tersebut adalah bisnis toko online. Setidaknya kita harus tahu apa itu website, web hosting, domain, dan lain-lain terkait toko online itu sendiri. Jadi, di samping paham dengan produk yang kita jual, seorang technopreneur juga harus paham dengan teknologi yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Yang ketiga adalah kenali market. Seorang technopreneur harus tahu siapa market bisnisnya, siapa orang yang membutuhkan pakaian batik dan suka belanja dengan secara online. Itulah market yang harus difokuskan. Berangkat dari sini, kita bisa merancang strategi bisnis yang efektif untuk menjangkau dan menarik perhatian mereka. Yang keempat, membangun tim. Sepintar atau sekuat apapun orang tersebut, ada keterbatasan yang bisa dilakukan oleh satu orang technopreneur. Sebenarnya, tidak hanya tentang membangun sebuah bisnis, namun tentang membangun sebuah sistem. Untuk menjalankan sistem tersebut, kita membutuhkan tim. Tim inilah yang akan membantu banyak hal dalam menjalankan bisnis kita. Yang kelima adalah mencari modal. Bisnis berbasis teknologi memang bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil. Meski demikian, semakin besar modal yang dimiliki, semakin banyak pula yang bisa kita lakukan. Yang keenam adalah terus berusaha dan pantang menyerah. Kita harus berusaha keras untuk menjalankan sebuah bisnis berbasis teknologi. Di masa-masa awal, bisnis kita mungkin tidak menghasilkan pemasukan sama sekali. Namun disinilah letak ujian pemahaman akan pengertian technopreneur. Selama Anda tidak berhenti berusaha, semua usaha yang dilakukan pasti akan memberikan hasil yang sepadan. Yang ketujuh, pasarkan bisnis. Setelah memiliki produk, mulailah untuk memasarkannya. Tanpa pemasaran, orang tidak akan tahu bahwa produk Anda benar-benar ada. Yang kedelapan, evaluasi secara berkala. Dalam prosesnya, ada evaluasi yang harus dilakukan secara berkala. Apakah produk Anda mendapat respon positif atau justru sebaliknya? Apakah strategi pemasaran sudah menjangkau market potensial? Hal-hal seperti ini harus dievaluasi. Dengan evaluasi inilah, seorang technopreneur bisa cepat mengambil sikap yang tepat. Yang kesembilan, selalu bersiap dengan perubahan. Menjadi seorang technopreneur artinya seorang wirausahawan teknologi harus bisa merangkul perubahan dan menjadikannya sebagai teman. Jika bisnis yang dijalankan tidak memberikan hasil yang diharapkan, Anda harus terbuka untuk melakukan perubahan. Yang 10 adalah hilangkan ego. Ego tidak hanya menghambat seseorang technopreneur untuk bekerja sama. Ego juga membuat seorang pelaku bisnis terjebak pada nilai-nilai lama yang mungkin sudah tidak lagi relevan dengan zaman. Karena itulah, seorang technopreneur harus bisa menghilangkan rasa egonya. Jadi, jika dibutuhkan, mereka bisa mengambil keputusan lebih objektif dan realistis. Technopreneurship dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, technopreneurship diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Technopreneurship dapat memberikan dan memiliki manfaat atau dampak baik secara ekonomi maupun sosial. Lingkungan. Dampaknya secara ekonomi adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Manfaat dari segi sosial adalah mampu untuk membentuk budaya baru yang lebih produktif dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Pentingnya memulai usaha baru. Pentingnya memulai usaha baru dikarenakan banyak faktor, seperti persaingan kerja yang sangat ketat. Ditambahnya kasus PHK yang ramai selama pandemi ini bisa menjadi salah satu alasan harus mulai berbisnis sendiri. Jangan buang waktumu terlalu banyak hanya untuk menunggu adanya panggilan kerja. Lebih baik mulai pertimbangkan berbisnis dari sekarang. Tidak perlu takut dengan resiko yang makin besar. Ketika bisnismu makin besar, kamu bisa mengantisipasi berbagai risiko tersebut apabila kamu belajar mengelola keuangan yang dengan baik.
Strategi yang diperlukan untuk memulai usaha baru adalah yang pertama, strategi pertumbuhan atau growth strategy. Berarti secara konstan memperkenalkan fitur baru dari produk yang sudah ada. Seringkali perusahaan dituntut untuk memodifikasi atau menjadi lebih inovatif agar terus kompetitif di industrinya. Jika tidak, pelanggan akan lari ke produk kompetitor yang menawarkan teknologi yang lebih canggih. Yang kedua, strategi diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk adalah salah satu strategi dalam bisnis yang paling efektif untuk UMKM. Melalui strategi bisnis ini, perusahaan dapat menggali secara strategis faktor-faktor pembeda produk dan jasa dari kompetitor. Nilai pembeda dalam strategi ini tidak harus menjadikan perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk mengkapitaliskannya. Diferensiasi produk dapat lahir bagaimana melakukan bisnis modal, bagaimana membuat produk, dan menerapkan pendekatan pada layanan, dan semua itu tidak harus mengeluarkan biaya tambahan jika riset mendalam dilakukan secara cermat dan lebih strategis. Yang ketiga adalah strategi harga. Strategi harga seringkali meliputi pemberlakuan harga produk yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Terutama ketika ada di fase awal pengenalan produk, para pelaku UMKM dapat menggunakan strategi ini dan menjadikannya motor akselerasi pembalik modal, produksi, dan iklan yang mungkin telah dilakukan jika sukses diimplementasikan. Namun, jangan lupa memastikan bahwa Anda benar-benar memiliki sesuatu yang spesial pada produk atau layanan Anda ketika memberlakukan strategi ini. Yang keempat adalah strategi akuisisi. Para pebisnis yang memiliki modal yang cukup besar dapat memakai strategi bisnis akuisisi ini. Strategi bisnis akuisisi artinya membeli salah satu perusahaan atau produksi tambahan dari produk yang sudah ada. Keuntungan dari strategi ini adalah dengan modal yang besar, maka sebuah perusahaan dapat leluasa dalam menilai potensi bisnis perusahaan yang akan diakuisisi sesuai dengan visi perusahaan pemilik modal. Yang kelima adalah strategi konten. Di era digital yang semakin canggih, strategi konten merupakan strategi bisnis yang efektif dan wajib dikembangkan secara matang dan diimplementasikan dengan benar. Ketika bisnis Anda menggunakan strategi yang jelas melalui konten, maka konten Anda akan bekerja dengan efisien. Hal ini karena konten yang dikembangkan akan menjadi lebih spesifik. Strategi konten ini setidaknya akan melibatkan pembangunan konten, blog, email marketing, dan aktivasi sosial media yang relevan bagi bisnis Anda. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Yang pertama, temukan permasalahan yang dialami pasar. Ketika kita terjun ke dunia bisnis, maka sebenarnya kita sedang menawarkan solusi atau masalah yang sedang dialami pasar. Solusi ini kemudian dikenal secara luas sebagai produk, sehingga apabila seseorang ingin membangun sebuah bisnis yang inovatif dan diminati pasar, maka dia tidak boleh melupakan esensi tersebut. Anda harus melakukan riset pasar terlebih dahulu dan menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasar. Kemudian carilah ide-ide sekreatif mungkin untuk menciptakan produk yang inovatif serta solutif untuk memecahkan masalah pasar. Yang kedua adalah peka terhadap permasalahan yang dialami diri sendiri atau orang lain. Salah satu kesulitan mencari masalah dari pasar langsung adalah seringkali mereka tidak menyadari masalah dan kebutuhan yang mereka alami. Karena itu, Anda harus jeli memahami kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah yang ada di sekeliling Anda.
Yang ketiga, mengkombinasikan dengan produk sejenis. Sebagai seseorang yang baru akan masuk ke sebuah pasar, penting untuk mempelajari produk-produk apa saja yang sudah ada di pasaran. Tugas kita bukan hanya sekedar mengetahuinya, tetapi memahami dan menilai pada aspek mana kelebihan dan kekurangan dari produk kompetitor tersebut. Secara garis besar, ada 3 tahapan yang harus kita lalui, yaitu pahami, tiru, dan modifikasi. Contoh saja, bagaimana objek konvensional di berbagai aspek yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat adalah uji ide bisnis Anda. Pada uji ide bisnis ini, kita disarankan untuk melakukan pengujian ide yang telah ada. Temukan apakah ide Anda dapat diterima di pasaran dan memecahkan masalah yang ada di pasaran atau tidak. Yang kelima adalah belajar dari tren masyarakat. Tantangan di sini adalah untuk memodifikasi produk yang sedang menjadi tren dan diminati pasar. Bila Anda tidak melakukan modifikasi ini, maka produk Anda akan sama dengan kompetitor yang lain dan sulit memenangkan persaingan. Karena itu, cermati bidang tersebut dan berikan aspek-aspek produk yang inovatif dan lebih unggul dari kompetitor. Yang keenam adalah berpikir out of the box. Ketika orang-orang membangun bisnis berdasarkan pada apa yang sudah ada sebelumnya, Anda harus dapat mencari ide bisnis yang justru keluar dari kebiasaan tetapi tetap solutif bagi pasar. Kita bisa lihat bagaimana konsep belanja online secara konvensional dan pada akhirnya kini tren belanja online tengah menjadi masyarakat justru sangat tinggi. Hilangkan batasan-batasan ide yang bersifat tradisional. Kemudian, ciptakan cara Anda sendiri dalam menciptakan produk yang tetap solutif dan Anda bisa mempelajari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan menawarkan berbagai kemudahan sebagai core ide bisnis yang Anda kemukakan. Demikian video ini saya buat dengan sebenar-benarnya berdasarkan pendapat dan pemahaman saya di mata kuliah Technopreneurship. Salah kata dan hilaf mohon maaf. Saya Aisyah, terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.